Dewa di atas, cucuku, Lu Yufeng, karena kecelakaan 3 tahun lalu, sampai sekarang. Jika ada cara untuk membuat cucuku sadar, grup Lu pasti akan memberi hadiah besar. Cari wanita yang berjodoh untuk pernikahan penangkal sial, maka masalah ini bisa teratasi. Dewa menampakkan diri. Bisakah Dewa memberitahuku, wanita yang berjodoh ini ada di mana sekarang? Jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Aku peringatkan kamu, aku terlahir dengan mulut sial. Jangan cari masalah denganku. Orang yang menangkapku tangannya sakit. Orang yang mengejarku kakinya terpeleset jatuh. Ini kalian sendiri yang cari. Jangan salahkan aku. Nona, tunggu. Dewa bilang, jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Mungkinkah Nona ini adalah orang yang berjodoh yang dimaksud Dewa? Nona, siapa namamu? Kenapa ada di sini? Namaku Yunshu. Maaf, karena aku terlahir dengan mulut sial. Aku diusir oleh penduduk desa. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku sangat lapar, sampai mencuri persembahan untuk dimakan. Aku tidak sengaja. Anak yang malang. Karena tidak punya tempat tujuan. Maukah kamu ikut aku pulang? Menjadi istri cucuku. Biarkan aku menjadi keluargamu. Kamu tidak keberatan aku punya mulut sial? Kamu bukan orang dengan mulut sial. Kamu adalah bintang keberuntungan keluarga kami. Ayo, ikut aku pulang. Yunshu, ini cucuku, Lu Yufeng. Anak sulung keluarga Lu. CEO grup Lu. 3 tahun lalu, dia karena kecelakaan, sejak itu koma dan tidak sadar. Aku juga sudah kehabisan cara, meminta bantuan pendeta. Menemukan orang yang berjodoh, menikah dengannya untuk menangkal sial. Jika kamu tidak mau menikah dengannya, aku tidak akan memaksa. Nenek baik padaku. Menikah dengan Lu Yufeng sepertinya juga tidak buruk. Aku bersedia menikah dengannya. Tidak kusangka, aku bahkan dengan orang yang baru ku kenal kurang dari 10 menit, menikah dengan orang koma dan dapat akta nikah. Tidak kusangka setelah berbaring selama ini, tubuhku masih tetap seksi. Tenanglah, karena aku sudah menikahimu, aku tidak akan meremehkanmu, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Yunshu, lihat, ini semua yang nenek siapkan untukmu. Semoga kamu suka. Banyak sekali, semuanya untukku. Nenek baik sekali padaku. Andai suami baruku bisa segera sadar. Baik, aku mengerti. Yunshu, aku ada urusan keluar sebentar. Kalau ada urusan, cari Xiaoli saja. Jaga nyonya baik-baik. Baik, Nenek. Seorang kampungan yang muncul entah dari mana. Berhak apa jadi nyonya muda? Cuma ini yang dimakan? Dasar kampungan. Ada makan saja sudah bagus. Sok jadi tuan, lihat saja diri sendiri, pantas apa? Kusarankan kamu jaga mulut, kalau tidak, gigimu akan rontok. Cih, kampungan. Aku, gigiku, kamu yang mengutukku. Kamu sendiri yang makan. Kalian sedang apa? Tuan muda Lu Yuchuan datang. Kau masih bisa sombong sekarang? Tuan muda, perempuan ini, dia merasa hebat. Karena menikah dengan tuan besar, dia memaksaku makan nasi dan lauk dingin. Dia,
Dia bahkan mengutuk gigiku. Rontok semua. Gigiku benar-benar copot. Dia benar-benar mulut sial. Cepat usir dia pergi. Kamu Yunshu ya? Padahal nenek bilang kamu pembawa keberuntungan, tak kira kamu begitu kejam. Aku kejam, jelas dia yang memberiku makanan ini, tapi akibatnya menimpa dirinya sendiri. Buktinya sudah jelas di depan mata kamu masih membantah. Kalau kamu memfitnahku, nanti minum air saja tersangkut di gigi. Kamu benar-benar mulut sial. Sedang apa? Nek, perempuan ini, dia itu mulut sial, pembawa sial, dia bukanlah jodoh kakakku. Apa jodoh? Cepat, usir dia keluar. Jangan ngawur. Yunshu dialah jodoh yang dimaksud oleh pendeta dengan Yunshu di sini. Yu Feng pasti akan sadar. Ya, dengan aku di sini Yu Feng pasti akan sadar. Kalau benar semujarab itu, aku akan jungkir balik keramas. Kalau begitu, mulai saja pertunjukanmu. Bagus sekali, kak kamu akhirnya sadar. Yu Feng, apa kamu merasa tidak enak badan? Perlu kupanggilkan dokter. Nek, aku tidak apa-apa. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Yunshu, kamu benar-benar bintang, keberuntungan keluarga kami. Yu Feng, ini istrimu. Yunshu, berkat dia menikahimu untuk membawa keberuntungan. Kamu bisa sadar, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kenapa harus berterima kasih padanya? Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Yunshu. Terima kasih ya. Omong-omong, selama ini bagaimana perkembangan perusahaan? Tenang saja, urusan perusahaan aku sudah menyewa profesional untuk mengelolanya. Kak, kamu baru sadar sudah memikirkan perusahaan? Terlalu gila kerja deh. Kalau kamu lebih serius, masa aku capek begini? Sekarang kamu sudah sadar aku juga tidak ada kerjaan. Bagaimana kalau kamu bisa kasih aku pekerjaan yang tidak terlalu penting? Kamu mau kerja apa? Aku tidak sekolah. Tidak bisa baca tulis. Tapi aku bisa bersih-bersih. Ada yang cocok? Petugas kebersihan. Xiao Chuan. Memang kenapa dengan petugas kebersihan? Petugas kebersihan juga cari uang dengan tangan sendiri. Baik, besok aku antar kamu lapor ke bagian kebersihan perusahaan. Baik. Kak, kamu harus hati-hati, perempuan ini masuk perusahaan, kita pasti ada maksud tersembunyi. Mungkin dia ingin orang tahu identitasnya biar bisa nempel sama kamu. Aku malah berharap begitu. Halo, aku yang baru melapor hari ini petugas kebersihan, Yunshu mohon bimbingannya. Dari data kamu berasal dari desa, Ada apa dengan itu? apa masalahnya? Perusahaan lu ini masuk Forbes 500, orang desa sepertimu benar-benar menurunkan level perusahaan kami. Jika level perusahaan diukur dari pendidikan karyawan itu baru lucu. Tapi ya, sebagai manajer grup lu, aku bisa memberi kelonggaran, tergantung bagaimana kamu menunjukkan. Mau apa kamu? Berani menolak aku? Aku ini manajer grup lu, melirikmu adalah keberuntunganmu? Kalau maju, kamu akan jatuh. Menakut-nakuti siapa? Dasar mulut sial, lihat nanti aku hajar kamu. Lulu Yu Feng, kok kamu punya nomor presdir? Kenapa tidak angkat telepon? Kak, kamu mau kemana? Ke kantor. Bukan. Dokter bilang kamu baru sadar, kamu harus istirahat lebih. Hari ini adalah hari pertama Yunshu bekerja. Apa dia khawatir dengan Yunshu? Apa hubungan kalian? Hanya orang yang sama nama dan marga saja.
Di perusahaan sebaiknya jangan ungkap dulu hubunganku dengan Lu Yufeng agar tidak membuatnya mendapat masalah. Sudah kubilang, mana mungkin kamu kenal direktur utama. Lantai ini seluruh area kantor PEL semuanya. Oh, Pak Lu, saya sudah selesai mengepel. Cepat sekali selesai mengepel, maka aku harus periksa dengan baik. Kamu bilang ini sudah bersih? Kamu, Bagaimana berani membantah? Baiklah, kalau begitu sekarang, aku akan dengan alasan kamu melawan atasan memecat kamu. kamu ini tidak masuk akal. Lalu kenapa? Siapa suruh kamu tidak tahu diri? Cepat bereskan barangmu dan pergi. Kamu suruh siapa pergi? Ada apa? Oh, dia dari desa, pendidikannya rendah, entah pakai cara apa masuk ke perusahaan, benar-benar merusak citra perusahaan. Aku mau memecatnya. Grup Lu tidak pernah diskriminasi latar belakang atau pendidikan. Kalau kamu tidak setuju dengan keputusan perusahaan, kamu bisa pergi sekarang. Kamu memintaku pergi demi perempuan kampung itu? Apa hubungan kalian? Dia milikku. Hei, aku karyawan Pak Lu. Aku kerja keras, Pak Lu pasti tidak akan memecatku. Kamu malah terus menyusahkanku. Yunshu bilang begitu, artinya dia tidak mau mengumumkan hubungan kita. Aku setuju saja. Kok kamu datang? Ku telepon tidak diangkat, jadi aku khawatir. Makasih ya. Tapi di sini banyak mata, nanti di rumah saja bicaranya. Aku kerja dulu. Direktur, suruhanku untuk menyelidiki Nyonya muda sudah selesai. Nyonya adalah putri sulung keluarga Yun, karena sejak lahir mulut sial, diusir ke desa, dibiarkan hidup sendiri. Bertahun-tahun, dia sendirian. Rupanya dulu dia menderita banyak. Sepertinya, aku harus lebih menjaganya ke depan. Wow, tubuhnya sungguh. Suka lihat? Aku tidak sengaja. Di rumah kenapa tidak kunci pintu? Di rumahku sendiri, kenapa harus kunci? Iya juga. Ngomong-ngomong, kita sekarang suami istri, berarti Pikiran apa itu? pikiranku soal yang biasa dilakukan suami istri. Ah, kamu tadi di perusahaan kenapa tidak mau mengumumkan hubungan kita? Kalau kamu bilang, Lu Tianqi pasti tidak berani macam-macam. Menurutku, sebaiknya kita jangan umumkan dulu. Boleh? Biarkan aku berusaha dulu sampai layak untuk Lu Yufeng, baru diumumkan. Boleh? Dia tidak mau mengumumkan pernikahan, apa dia tidak punya perasaan padaku? Hei, Suamiku ini tidak hanya tubuhnya bagus, wajahnya juga sangat tampan. cukup meraba? Aku mau mandi dulu. Sepertinya, dia juga tidak ada perasaan sedikit pun padaku. Kamu tidak mau tidur? Kamu tidur di sini? Baik, Jangan terburu-buru, belum tumbuh perasaan, jangan sampai menakutinya. setelah menikah bukannya harus sekamar. Dia ini tidak mau. Saya sarankan kamu segera menghentikan mimpi untuk meraih posisi tinggi. Sepupuku selama ini, hanya padanya dia begitu antusias. Sepupu? Ya kamu tidak tahu, Lu Yufeng adalah sepupuku. Jadi kamu karyawan kecil, apa yang kamu tahu? Kalau nona itu adalah
putri keluarga Yun Yun Zixia. Cinta pertama dan teman masa kecil Lu Yufeng. Ternyata dia adik perempuanku lain ibu. Inilah yang semalam alasan dia tidak sekamar denganku. Wanita bodoh ini tidak bisa mendapat Lu Yufeng. Cepat atau lambat akan jatuh ke dalam pelukanku. Zixia, akhirnya kau pulang. Ada seorang yang bernama Yunshu, tukang bersih-bersih dari desa. Berani-beraninya mencoba merayu Yufeng, benar-benar mimpi di siang bolong. Yunshu kok namanya sama dengan si mulut sial itu? Hanya seorang petugas kebersihan berani lawan aku? Jangan anggap remeh. Ya, Yufeng demi Yunshu itu sampai menyuruhku, sepupunya sendiri, untuk keluar dari perusahaan. Entah apa yang dia gunakan, sihir atau daya tarik rendah. Yufeng memang berbeda padanya. Oh ya, lihat saja caraku menghajarnya. Kakak, menurutku keputusanmu untuk merahasiakan pernikahan keputusan ini adalah benar. Menurutku, hanya Kak Zixia yang pantas untukmu. Dialah yang mengusulkan merahasiakan pernikahan. Apa? Rahasia pernikahan, Kakak Yufeng, kau menikah dengan siapa? Itu suara Kak Zixia, dia sudah pulang? Nanti saja bicaranya. Kakak Yufeng, kau lupa paman kita yang menjodohkan kita saat kecil? Sejak awal aku sudah bilang, masalah perjodohan ini hanyalah lelucon orang tua, aku tidak akan menikahimu. Tapi aku pulang justru untuk menikah denganmu. Maaf, masalah ini selesai sampai di sini. Aku tidak akan menikahimu. Bagaimana kau bisa begini padaku? Hei, ada apa lagi? Kakak, meskipun kau sudah menikah, aku hanya mengakui Kak Zixia sebagai kakak iparku. Aku akan ke perusahaan sekarang cari Kak Zixia. Hei, Lu Yuchuan ternyata di pihakku, meskipun aku di luar negeri bertahun-tahun tapi aku tetap berhubungan dengannya. Hubungan kakak beradik itu sangat baik, dia pasti akan membantuku untuk menikahi kakak Yufeng. Yunshu, keluarlah kau. Lu Yuchuan, apa yang kau lakukan? Aku sarankan kau cepat-cepat cerai dari kakakku. Jadi memang harus cerai ya? Kalau mau cerai, boleh, suruh kakakmu bicara denganku. Kalau kau tidak mau cerai, HM. Apa yang kau lakukan? Tidak mau cerai. Aku akan datang setiap hari mengganggumu, lihat berapa lama kau bertahan. Kalau kau berani menyentuhku lagi, kau akan menabrak tembok. Aku akan menyentuhmu, lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau pikir mulutmu berlidah sial? Mana mungkin aku menabrak tembok? Biarkan aku tahu siapa yang menikah dengan Lu Yufeng, aku pasti akan membunuhnya. Siapa yang tidak punya mata? Di sini menghalangi pintu. Yang datang hari ini adalah kerabat Pak Lu. Sudut ini dari dalam keluar bersihkan untukku. Kakak Zixia. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyuruh orang untuk melemparkannya keluar, sudah cukup berhati lembut. Apakah ini yang sebenarnya dari kakak Zixia wajah aslinya? Aku akan memberitahu kakakku. Yunshu, ayo kita pergi. Tunggu. Kamu adalah Yunshu. Apakah dia mengenaliku? Kalian yang bernama Yunshu selalu melawanku. Tapi tidak apa-apa, aku punya banyak cara menghabisi satu persatu. Ada apa? Lupa mulut sialanku? Benar-benar kamu? Tidak kusangka, kau dibuang ke desa, ternyata belum mati, benar-benar sampah berumur panjang. Kalian saling kenal? Dia itu mulut sial, membunuh ibu kandungnya sendiri dan bahkan oleh keluarga Yun kami dibuang ke desa, siapapun yang mendekatinya akan sial. Kamu pikir kamu siapa? Pantas menginginkan kakak Yufeng. Dia tidak pantas. Apakah kamu yang monster jelek, tanpa sopan santun pantas? Berani kau memakiku? Yang aku maksud adalah kamu. Katak, ingin makan daging angsa, tahu, orang tahu wajah tidak tahu hati, aku hampir tertipu olehmu. Percaya tidak, aku sekarang akan membuat kalian malu. Mulutmu sangat busuk. Yunshu, berani kau mengutukku? Masih menunggu apa? Cepat bawa kedua benda yang mengganggu ini keluar. Sekarang juga. Aku lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Kakak, akhirnya kamu datang. Kalau lebih telat, aku adikmu pasti sudah dibuang oleh Nona Yun. Ini dibuang seperti sampah. Ayo bantu aku menghajarnya. Kamu panggil dia apa? Kakak. Memangnya apa? Kamu Xiao Chuan?
Xiao Chuan. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku Kak Zixia, yang dulu selalu meneleponmu dari luar negeri mengirim sepatu edisi terbatas dan konsol game. Tentu aku ingat, hanya saja yang ditelepon pengertian Kak Zixia, yang lembut, dan perhatian dengan yang di depan mata ini yang mulutnya hanya tahu perempuan kasar yang suka membuang orang benar-benar bagai dua orang yang berbeda. Aku tidak sengaja, tadi aku tidak mengenalimu. Jadi boleh terhadap orang asing sekejam itu? Aku cuma menyenggolmu sedikit kamu suruh satpam membuangku? Kak Yu Feng, bukan seperti yang kamu kira, tadi aku memang sedang bad mood tidak sengaja. Sekarang baru minta maaf, tadi kalau bukan Yunshu yang menghalangi di depanku, sekarang mungkin sudah di tong sampah bawah, dan dia tadi juga mau mengusir Yunshu dari perusahaan. Aku memberimu posisi wakil direktur bukan untuk menyalahgunakan wewenang bertindak sewenang-wenang. Kak Yu Feng, tadi aku hanya terburu nafsu, dan lagi Yunshu duluan yang dengan mulut sialnya mengutukku. Dia juga ingin merayumu. Aku kesal, jadi kusuruh satpam membuang mereka berdua. Aku tidak berniat merayumu. Yunshu langsung di bawah direktur, selain aku, siapapun tidak bisa memutuskan pergi atau tinggalnya dia. Kak Yu Feng, kalian berdua hubungan apa? Kenapa kamu begitu membela mulut sial ini? Baik, kalau begitu aku perkenalkan secara resmi identitasnya. Dia adalah... Ini adalah milik kakakku. Karyawannya. Terima kasih atas kebaikan. Pak Lu, namaku ditempatkan di bawah manajemen umum, tapi ini benar-benar melanggar aturan. Tapi Anda tenang saja. Di departemen manapun aku ditempatkan, aku pasti akan menjalankan tugas dengan setia melakukan pekerjaanku dengan baik. Baiklah. Sepertinya dia benar-benar ingin menikah diam-diam dengan kakakku. Sebelumnya aku benar-benar salah paham padanya yang menganggapnya matre. Yu Feng, tadi aku tidak sengaja mengatakan seperti itu tentang Xiao Chuan, semua salah Yunshu itu. Aku tahu salahku, Yu Feng. Lain kali jika ada situasi seperti ini, kamu bisa langsung keluar dari Lu Corporation. Aku mengerti. Terjadi masalah sebesar ini tapi Yun Zixia tidak dihukum. Ternyata dia memang suka padanya. Hari ini kamu diperlakukan tidak adil, mengenai Yun Zixia itu. Tidak apa-apa. Aku mengerti semuanya. Kakak kenapa repot-repot begitu sih? Kalau begitu, aku tidak akan jadi lampu penerang kalian berdua. Kalau begitu, aku pergi dulu. Dadah. Oh, Pak Lu, saya masih harus kerja, saya pergi dulu. Dia begitu membenciku. Cara jalannya gimana, buta ya? Wah, ini bukan si mulut sial? Lin Dayong. Lin Dayong. Apa? Kamu malah jadi tukang bersih-bersih di grup lu? Itu bukan urusanmu. Jangan buru-buru pergi dong. Setidaknya keluargaku pernah memberimu makan. Kalau tidak, kamu sudah mati kelaparan di luar. Kamu bicara seperti ini kepada penyelamatmu? Penyelamat, kalian menganggapku tenaga kerja gratis. Memaksaku menyelesaikan pekerjaan ladang baru memberiku semangkuk nasi basi. Kamu bilang itu budi. Sudahlah, kalau mau salahin ya salahin dirimu sendiri. Yang si mulut sial telah membunuh banyak orang di desa. Siapa yang tidak takut padamu? Dan... Itu karena kalian memohon padaku, kan? Kalian takut pada pencuri. Menyuruhku mengutuk mereka. Dan itu manjur. Sekarang kalian balik menuduhku. Tidak perlu menjelaskan. Kau benar-benar pembawa sial. Tapi, setelah kau pergi, aku punya kesempatan untuk masuk ke grup lu, sebagai magang di Departemen Perencanaan. Apa kau lupa bahwa CV-mu aku yang menulisnya? Aduh, masa? Jangan membual. Aku bisa masuk karena kemampuanku sendiri. Kau ingin mengaku-ngaku kenal? Tidak mungkin, aku bilang. Aku malas bicara denganmu. Hei, siapa bilang kau boleh pergi? Jika kau terus begitu, aku akan mengutukmu dengan mulut sialku. Kau memang kejam. Selamat siang, Direktur Yun. Kau tetangga Yunshu dari desa? Ya. Tadi kau bilang Yunshu diusir dari desamu? Direktur Yun, Anda belum tahu. Yunshu itu di kampung kami terkenal sebagai pembawa sial. Dia sudah menyusahkan banyak orang. Kami bersama-sama mengusirnya. Magang di Departemen Perencanaan, kan? Jika kau bisa mengusir Yunshu dari perusahaan, aku akan membuatmu menjadi karyawan tetap lebih awal. Magang di Departemen Perencanaan, kan? Kalau kamu bisa membuat Yunshu keluar dari perusahaan, aku akan membuatmu jadi karyawan tetap lebih awal, gimana? Pasti selesai tugas.
Kamu ngapain? Semuanya, lihat sini. Tukang sapu ini dulu membunuh puluhan orang. Loh, Aku tidak. Kamu bohong. ada apa? Aduh Pak Lu. Kamu belum tahu ya, dia itu tipikal pembawa sial. Setiap dia bilang akan ada musibah pasti terjadi. Aku tidak. Diam. Aku bilang, waktu itu kamu bikin aku jatuh, kenapa aku bisa jatuh? Ternyata kamu benar-benar pembawa sial. Yunshu, meski jadi tukang bersih-bersih, kamu juga tidak pantas. Kamu selayaknya hidup selamanya seperti tikus di got. Kalian semua belum tahu ya, Yunshu adalah kakak seayahku. Dulu karena mulut sialnya sampai ibu kandungnya meninggal, makanya dibuang oleh keluarga Yun ke desa. Omong kosong. Dasar pembawa sial. Cepat keluar dari perusahaan lu. Keluar. Keluar dari perusahaan lu. Keluar. Ternyata di desa maupun di perusahaan semua sama saja. Kalian ngapain? Kamu nggak apa-apa? Tapi sekarang ada yang melindungiku. Mas Yufeng, dulu aku bilang, dia mulut sial, kamu nggak percaya, sekarang semua bisa membuktikan. Pak Lu, aku bisa bersaksi Yunshu. Di desa, siapa yang dia kutuk pasti celaka. Yu Feng, perempuan ini di perusahaan bikin banyak masalah, cepat keluarkan dia dari perusahaan. Menurutku, sejak Yunshu datang bisnis perusahaan semakin maju, dia pembawa keberuntungan. Kalian semua, kalian yang benar-benar pembawa sial, kamu, grup lu tidak mengizinkan perundungan, kamu sengaja melanggar, sekarang diturunkan jadi manajer departemen. Yufeng, percayalah padaku, ini semua demi kebaikanmu. Enya, Tapi, Dia ternyata sangat melindungiku. Apa dia takut aku balas dendam pada Yun Zixia? tadi tidak apa-apa? Apakah kamu terluka? Pak Lu, terima kasih. Tidak apa-apa. Mereka semua sudah pergi. Masih panggil aku Pak Lu? Bukankah kamu suka Yun Zixia? Kenapa kamu malah menggoda aku? Kamu menghindar lagi? Apa perasaanku kurang jelas? Masalah hari ini membuatmu diperlakukan tidak adil. Aku rasa, jika kita mengumumkan hubungan kita, mereka tidak akan mengganggumu lagi. Mengumumkan hubungan? Yun Zixia pasti akan mengamuk padaku. Apalagi, dalam perlindungannya ini, berapa banyak karena tanggung jawab? Berapa banyak karena hati yang tulus? Aku rasa nggak usah aja. Sekarang begini sudah bagus. Kakak. Sudah pulang, kakak. Aku, Iya dong, mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya kakak ipar yang kuakui. Nggak nyangka Yun Zixia itu ternyata orang seperti itu. Tapi, kalian ternyata kakak adik kandung. Banyak mulut. dia pasti nggak senang. Sejak kecil, aku diusir dari rumah. Dia justru selalu dikelilingi banyak orang. Siapapun nggak bisa menghubungkan kami menjadi satu. Kakak, bukan maksudku begitu. Maksudku, kalau dia berani bikin masalah lagi, aku yang pertama akan membelamu. Aku nggak terbiasa dipanggil kakak ipar. Panggil saja Yunshu. Aku agak capek. Aku istirahat dulu. Aduh. Kak, kamu tuh jadi suami gagal banget. Dia bahkan nggak ngasih status istri padamu. Sesuai katamu, aku coba peduli. Tapi dia malah kabur lebih cepat. Beri aku sedikit keuntungan. Aku akan mengajarmu. Apakah kamu bisa diandalkan? Kak, meskipun di perusahaan, aku tidak sebaik kamu, tapi dalam hal percintaan, aku jauh lebih baik darimu. Aku? Selanjutnya apa yang harus kulakukan? Kak, apa kamu pernah memberi kakak ipar bunga? Belum. Masih perlu memberi bunga? Aduh. Kak, aku sudah menduga kamu rendah EQ, tidak kusangka serendah ini. Dengar, perempuan itu harus dibujuk. Perlu bunga, perlu kalung, juga perlu cincin. Terakhir, juga perlu kencan yang romantis. Mendengar penjelasanmu, sepertinya aku jadi paham. Hei, hebat sekali. Yunshu, ini untukmu. Ini. Aku. Memberikan bunga di depan nenek sengaja untuk dia lihat, kan? Aduh, Kak, pohon besimu akhirnya berbunga. Cepat terima,
Jangan sia-siakan kakakku niat baiknya. Bunganya cantik. Hari ini aku antar kamu kerja. Cocok sekali. Bagaimana kalau sampai sini saja? Kalau dilihat orang kantor bisa jadi gosip. Takut apa? Aku antar istriku sendiri kerja, sudah sewajarnya. Nanti habis kerja aku jemput kamu, sudah pesan restoran berputar. Sampai jumpa malam. Berani-beraninya menggoda Pak Lu, sekarang buktinya sudah jelas. Lihat bagaimana kau membantah. Sebelum sore ini, tulis rencana kita dan serahkan padaku. Aku hanya tukang bersih-bersih, tidak bisa menulis rencana. Ku suruh kau tulis, kau harus tulis. Atas dasar apa? Asal kau bantu aku menyelesaikannya, aku bisa membantumu di desa berkata baik-baik, mengizinkanmu pulang. Bagaimana? Siapa yang peduli? Yunshu, jangan tidak tahu diri. Lihat, apa ini? Hapus foto itu. Yunshu, kamu benar-benar mulut sial. Sekarang kau tidak bisa mengancamku lagi. Gue sudah waspada dari dulu, mulut sialnya. Foto itu, sudah gue kasih ke ibu. Kau, kalau gue mau, setiap saat ada. Gimana? Kau masih mau pakai mulut sialmu untuk mengutuk gue? Soal foto itu, Baik. Gue tulis untukmu. sebelum sore ini, kalau kau tidak menyerahkan file padaku, kau tunggu saja, fotonya dilihat semua orang di kantor sampai habis. Kalau foto ini sampai dilihat orang, akan timbul masalah lagi. Seorang petugas kebersihan juga menulis proposal. Jangan-jangan mau menarik perhatian Kak Yufeng, ya? Tidak semua orang hanya tahu mengelilingi pria. Yunshu, gue peringatkan kamu, ayah bilang, keluarga Yun hanya akan punya satu putri, yaitu aku. Kamu itu mulut sial yang dibenci orang. Apapun trik yang kau lakukan Kak Yufeng, hanya akan menjadi milikku. Membosankan. Kenapa dia masih menulis? Dengan penampilan seperti itu, jangan-jangan dia belum makan? Xiao Li antarkan makanan ke kantor. Akhirnya selesai. Lin Dayong, dokumen masalah ini sengaja disiapkan untukmu. Bagaimana? Sudah selesai? Ada. Kau tahu diri. Dokumen ini saya tulis dengan serius. Entahlah, apakah perusahaan akan memberi kesempatan kepada petugas kebersihan? Ayo bersih-bersih dulu. Di mana dia? Ide ini dia yang menulisnya. Kenapa tidak ada nama? Kak Yufeng, ini adalah alur pikir saya dalam menulis proposal. Coba lihat. Bukankah ini yang saya berikan kepada Lin Dayong? Ternyata ditulis untuknya. Kak Yufeng, bagaimana proposal saya? Ini yang kau buat sehari semalam, proposal yang kau buat? Pak Lu, sebenarnya proposal ini adalah ditulis oleh Yunshu. Kalau begitu, proposal ini siapa yang menulis? Temanya baru, ringkasannya singkat. Ini yang aku tulis, tadi salah, itu yang dibuang, kau bohong. Ini jelas aku yang tulis. Apa yang kau katakan? Aku tahu kau cemburu, ayah hanya sayang padaku, tapi kau tidak boleh merebut penghargaanku. Kalau proposal ini kau yang tulis, aku akan pergi. Kau yang pergi.
Yunshu. Kau berani mengutukku dengan mulut sial. Apa lagi yang bisa kau jelaskan? Kak Yufeng, jangan dengar omongannya, proposal ini jelas aku yang menulis. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Jika bukan karena hubungan keluarga Lu dan Yun, saya sudah lama memecatmu. Dalam urusan kantor dia memang tidak memihak. Saya umumkan, Yunshu berkinerja sangat baik dipromosikan secara luar biasa menjadi manajer Departemen Perencanaan. Manajer? Benar-benar tidak sedang mimpi, aku benar-benar dari petugas kebersihan. Dan kalian berdua. Mulai sekarang, kalian dipecat. Direktur Lu berikan aku satu kesempatan lagi Satpam. Aku pergi. Aku segera pergi. Benar, dugaanku, dia memang ingin menggoda Yufeng. Yunshu, jangan terlalu sombong, tunggu aku cari tahu. Yufeng menikah dengan siapa, nanti aku urus kamu. Kami kembali. Makanan segera siap. Kalian tunggu sebentar ya. Ayo makan. Wah, kita datang tidak tepat waktu. Lanjutkan. Kalian lanjutkan. Nenek, kalian... Bukankah kita mau merayakan kakak ipar? Oh ya, Yunshu naik pangkat, kan? Kamu sudah bilang ke mereka? Ayo makan. Ayo. Bersulang. Melihat kalian berdua rukun dan bahagia, nenek di dalam hati sungguh senang. Nenek, aku sudah hampir setahun tidak makan masakanmu. Sejak kakak ipar datang, kamu sering masak, baik banget sama kakak ipar, aku jadi cemburu. Terima kasih, nenek. Kalau dulu nenek tidak menampungku, aku tidak akan seperti sekarang. Aku bersulang untukmu. Cuma bersulang. Minum pelan-pelan. Hal-hal yang lalu jangan diungkit lagi. Kedepannya, aku, Yufeng, Xiao Chuan, semuanya keluargamu, adalah pendukungmu. Betul, kakak ipar, kedepannya, kalau kakakku berani mengganggumu, bilang sama aku. Aku akan menghajarnya. Baik, Waktu itu lewat kantin, dengar kamu suka udang. terima kasih. Aduh, Kak, akhirnya sadar. Bisa kupas udang. Pasangan muda memang, harusnya seperti ini, harus mesra. Kalau kamu benar-benar suka aku, bukan cuma pamer ke nenek lihat. Pelan-pelan. Apa katamu? Kenapa kamu tidak suka padaku? Siapa bilang aku tidak suka padamu? Lalu kenapa kamu tidak menciumku? Yunshu, kamu mabuk? Tidak mabuk, aku sangat sadar. Aku tahu kamu suamiku. Kamu panggil aku apa tadi? Mas, kamu kan suamiku? Panggil sekali lagi. Kakakmu ngapain? Tubuhmu bagus sekali. Apa salahnya aku sentuh? Jangan sembarangan sentuh. Jangan sembarangan hei. Ini salahmu sendiri. Baiklah kau sudah nyalakan api, tapi kau malah ketiduran? Sudahlah. Kali ini aku lepaskan kamu dulu. Bangun. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Kamu tidur nyenyak sekali, semalam. Kamu masih ingat kemarin, apa yang terjadi? Tadi malam lalu kenapa kamu tidak menciumku? Yunshu. Kamu mabuk, ya? Tidak mabuk. Aku sangat sadar. Aku tahu kamu suamiku.
Sepertinya kamu ingat, Lu Yufeng, aku tidak mau kalung itu lagi. Hei hei hei. ini pemberian suami kamu mau atau tidak? Aku terlambat kerja. Aku pergi dulu. Bukankah kamu dipecat? Kenapa masih datang ke kantor? Meskipun aku tidak bekerja di Lu Group terus kenapa? Dengan hubungan antara keluarga Lu dan Yun aku bisa keluar masuk Lu Group seenaknya, sementara kau. Jangan kira dengan duduk di posisi direktur utama, kau bisa santai tanpa khawatir. Tunggu sampai kakak Yu Feng menemukan wajah aslimu akan mengusirmu dari Lu Group. Kau seorang tukang bersih-bersih, jangan bermimpi terlalu tinggi. Kalung ini kau dapat dari mana? Kalung ini bernilai 10 juta. Bagaimana mungkin kau memiliki 10 juta? Tahu kalung ini mahal, tapi tidak tahu semahal ini? Bagaimana bisa Lu Yufeng memberikan kalung semahal ini padaku? Kalung ini hanya ada satu di dunia, dan dibeli oleh kakak Yu Feng, Yunshu. Kalung ini, kau yang mencurinya dari kakak Yu Feng, kan? Pasti? Aku bukan. Kau menuduh tanpa bukti. Aku tidak percaya. Kau benar-benar berani mencuri barang Kak Yu Feng. Ayo, sekarang ikut aku temui Kak Yu Feng. Tangkap dia, kalung ini pasti barang curian. Tutup mulutnya cepat, aku tidak. Jangan biarkan mulut sialnya bicara. Kali ini, lihat apa yang bisa kau lakukan. Barang bukti tertangkap tangan. Lihat bagaimana kau bisa berdalih lagi. Apa yang kau lakukan? Minggir. Kak Yu Feng, kau datang tepat waktu. Dia mencuri kalungmu seharga 10 juta. Kalung apa? Kau merusaknya. Kalung yang kuberikan padanya, midang berjangga. Apa? Kalung ini kau berikan padanya? Ya. Ya. Kalung ini manajer umum memberikannya sebagai hadiah atas usulanku. Jangan lupa, Kita masih merahasiakan pernikahan. membuat proposal ngasih kalung semahal ini. Ini bukan urusanmu. Kamu sekarang sudah bukan karyawan perusahaan. Kenapa masih muncul di sini? Kak Yu Feng, Dan kamu membawa orang yang tidak berkaitan masuk ke perusahaan. Mulai sekarang kamu juga dipecat. Yu Feng, aku ini kakak sepupumu. Kamu memecatku. Pergi. bagaimana ini kakak Yu Feng pasti semakin marah padaku. Ya bagaimana lagi mana? Aku tahu kalung itu diberikan Lu Yufeng padanya. Hanya karena masalah proposal kecil ini Kak Yu Feng memberikan wanita itu sebuah kalung senilai puluhan juta. Bukankah Lu Yufeng sudah menikah? Bagaimana kalau kita bawa masalah ini ke hadapan istrinya? Suruh istrinya membereskan Yunshu. Nanti dia akan terganggu dan gelisah, kamu muncul lagi untuk menunjukkan perhatianmu. Bukankah Yu Feng akan jatuh cinta padamu? Itu masuk akal. Kamu memang punya cara. Setelah aku menjadi nyonya Lu, keuntungannya tidak akan kurang untukmu. Lu Yufeng, kamu berani memecatku? Jangan salahkan aku jika aku membuat masalah. Kenapa tidak ada seorang pun? Karena mereka tidak ada. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Hidup berkecukupan sendiri. Akhirnya bisa kenyang. Yu Feng. Yunshu. Kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan dia tahu identitasku dan mau mengerjaiku. Gak nyangka banget kamu muka tebal banget. Demi menggoda kakak Yu Feng kamu malah jadi pembantu di rumahnya. Aku bilang jangan bermimpi. Yu Feng hanya milikku, aku bukan pembantu. Bukan pembantu mau nipu siapa dengan penampilanmu? Pergi ambilkan segelas air es. Tambah lemon iris. Sudah kubilang, aku bukan pembantu. Tidak akan melayanimu. Yunshu, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Kamu sudah diusir oleh Yu Feng dari perusahaan dan dipecat. Kalau dia lihat kamu seperti ini, citramu bisa rusak. Jangan pergi.
Galak banget. Kalau begitu, kamu jatuh aja. Lihat, kan sudah ku bilang. Lebih lembut sedikit. Mulut sialan. Kamu tunggu saja. Aku ini keluarga Lu, calon nyonya rumah. Tunggu kakak Yufeng pulang, aku yang pertama akan mengusirmu dari keluarga Lu. Yufeng, dia sebenarnya suka nggak sama Yun Zixia? Sekarang sudah sadar posisimu, kan? Calon nyonya rumah memerintahkanmu, sekarang. Bersihkan seluruh tempat ini sampai bersih. Dan, kamu barusan membuat sepatuku kotor. Kemari, lap bersihkan. Sudah ku bilang, aku bukan pembantu keluarga Lu, dan aku tidak akan melayanimu. Tangkap dia. Tutup mulutnya. Jangan biarkan dia bicara. Kamu kan hebat? Dengan mulut celakamu, bikin aku malu berkali-kali sekarang. Aku mau lihat kau masih bisa mengutuk. Sekarang kalau kau berlutut dan memohon padaku. Bersumpah, tidak akan pernah muncul lagi di depan kakak Yufeng. Aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan potong lidahmu, biar kau tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sudah, menyerah saja, aku tidak akan berlutut dan memohon padamu. Kau sudah ditawari kebaikan, tapi kau malah memilih hukuman. Aku akan mewakili keluarga Lu, memberi pelajaran. Kamu pembantu yang tidak tahu aturan, kau masih bisa sombong. Kalian sedang apa? Kamu pembantu keluarga Lu? Iya, Wanita ini mau menggoda kakak Yufeng. Sebagai calon nyonya rumah keluarga Lu, aku akan mengajarinya. tapi, Tapi apa? Yunshu, kau memanfaatkan kasih sayang nyonya. Padahal kau sama sepertiku, dari desa, tapi bisa menikah dengan Tuan Lu. Hari ini kau layak dihajar. Benar, nyonya wanita seperti ini memang pantas dihajar. Berhenti. Semua minggir. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Berani sekali, kau berani membawa orangmu, mengganggu di rumahku. Dia, kalau bukan karena dia mulut sialnya mengutukku, aku tidak akan mengajarinya. Aku beritahu kau sejujurnya, dia sebenarnya. Karyawan, Dia belum mau mengungkapkan hubungan kita. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga Lu kami. Jika bukan karena dia, aku juga tidak mungkin bangun secepat ini. Bintang keberuntungan? Sungguh konyol, dia itu benar-benar pembawa sial, pembawa sial. Dialah yang bilang padaku, Yunshu adalah pembantu di rumah, kalau tidak, aku tidak akan mengganggu Yunshu. meskipun aku adalah pembantu, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Dan kamu, kenapa berbohong? Aku hanya ketakutan. Aku tidak sengaja. Xiaoli, keluarga Lu kami tidak membutuhkan orang yang suka mengadu domba. Pergilah sendiri. Mas Lu, aku sungguh tidak sengaja. Aku tidak punya orang tua. Di rumah hanya ada adik laki-laki yang sakit. Kumohon kasihanilah aku. Biarkan aku tetap di sini. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Nona Yunshu, kumohon, demi kita bersama-sama datang dari desa, maafkan aku, kumohon. Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan lagi? Jika dia masih mengulanginya lagi, aku pasti tidak akan memohon. Baiklah. Hanya sekali ini, tidak akan ada lagi. Pergilah. Terima kasih, Nona Yunshu. Bagaimana denganmu? Apa salahku? Tadi aku sedang menggantikan ayah untuk menegurmu. Kalau ayah tahu, kau mempermalukan diri di luar sana. Dia tidak layak menjadi ayahku. Sejak kecil aku dibuang di desa, tidak diurus sama sekali. Dia tidak berhak mendidikku. Kau di keluarga Lu kami, mengganggu bintang keberuntungan kami, sekarang minta maaf pada Yunshu. Kakak Yufeng, akulah tunanganmu. Bagaimana kau bisa bersikap begini padaku? Aku sudah menikah. Lalu di mana dia? Suruh dia keluar. Atau kau berbohong padaku? Kau sama sekali belum menikah. Karena kau tidak mau bicara, hari ini aku akan menginap di keluarga Lu. Tidak bisa. Ini pemberian kakek Lu, dia bilang apapun yang kusuruh kau lakukan, kau harus setuju. Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Baik. Besok ke kantorku. Kita bicarakan sampai jelas.
Yunshu, besok. Aku rasa, di antara kalian berdua memang sudah waktunya bicara sampai jelas. Aku tidak akan mengganggumu. Kamu datang? Kak Yufeng, aku sudah sadar. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini anggur yang diberikan kakek untuk kita. Aku ingin minum bersamamu. Anggap saja ini permintaan terakhirku. Boleh? Baik, setelah minum anggur ini, kamu cepat pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi setelah ini. Kamu taruh apa di minumanku? Nanti juga kamu tahu. Kenapa panas banget? Kamu sebentar lagi akan jadi milikku. Pergi. Cepat masuk, aku dikasih obat. Jangan melawan. Aku tahu kamu padaku juga punya perasaan. Pergi. Aku gak mau lihat kamu lagi. Pergi. Lepasin dia. Keluar sekarang. Yunshu, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu gak apa-apa. Aku antar kamu ke RS. Jangan pergi. Lepasin aku. Kamu adalah penawarku. Lu Yufeng. Kalau kamu gak lepasin aku bakal kutuk kamu. Tadi malam. Kenapa kamu tidak dengan Yun Zixia? Orang yang aku sukai adalah kamu. Aku juga hanya mencintaimu. Benar-benar suka aku? Bukankah kamu selama ini selalu suka Yun Zixia? Siapa bilang, orang yang aku sukai selalu adalah kamu? Kamu suka aku? Katakan padaku. Aku suka kamu. Saat aku tahu kamu dikasih obat, aku khawatir setengah mati. Maksudmu kamu setuju untuk bersamaku? Kalau begitu ayo cepat pulang. Aku akan memberitahu nenek kabar baik ini. Batuk-batuk. Kak, Yunshu. Bukankah kamu bilang mau bicara sama Yun Zixia? Apa ini situasinya? Aku resmi memberitahu ya. Kesalahpahaman aku dan Yunshu sudah selesai. Mulai sekarang, kami berdua resmi bersama. Amitabha, semoga dewa melindungi. Yunshu, aku sangat senang. Aku harus segera bersiap pernikahan. Tempat, gaun pengantin, undangan. Nenek. Jangan terlalu terburu-buru. Nenek senang. Biarkan dia yang mengurus. Tapi, Nek, semua harus sesuai selera Yunshu. Kak, dulu kamu seperti pohon besi yang tak pernah berbunga tapi begitu berbunga, langsung awet sampai tua. Xiao Chuan, menurutku, bulan ini uang jajanmu mau dihapus ya? Jangan, Kak, aku salah, kakak ipar, tolong bantu meringankan hukuman, tolong. Bawa dia ke sini. Yunshu, jangan kira kau tidur dengan kakak Yufeng kau bisa jadi nyonya Lu, keluargamu tidak sepadan dengan dia. Yun Zixia. Yunshu. Dialah Nyonya Lu yang kumaksud? Tidak mungkin. Mana mungkin kau suka dia? Kau tidak takut kalau dia marah mengutukmu dengan mulut sialnya? Jangan lupa. Dia telah menyebabkan kematian ibunya sendiri. Itu omong kosong belaka. Aku sudah menyelidikinya sejak lama. Dulu karena ibumu merebut posisi, Ibu Yunshu karena stres meninggal karena melahirkan prematur. Bagaimana kau tahu? Selama bertahun-tahun, ibuku meninggal dengan nama buruk, dan aku diusir dari keluarga Yun. Itu semua karena kalian berdua, ibu dan anak. Lalu kenapa? Mulut sialmu adalah bencana yang membunuh banyak penduduk desa. Aku tidak. Akulah yang menyelamatkan mereka dari para perampok. Tapi mereka malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Mengusirku dari desa. Semua sudah berlalu. Kak Yufeng, aku tidak percaya. Kau akan menyukai seorang wanita yang bukan siapa-siapa. Yun Zixia.
Ayahmu demi memohon agar aku tidak menyelidiki perbuatanmu meracuni. Sudah setuju untuk mengakui Yunshu kembali. Dan akan saham grup Yun dibagikan padanya. Lihat sendiri. Mana mungkin? Kak Yufeng, apa yang kau lakukan? Yunshu. Aku tahu kau meragukan ketulusanku. Orang yang kucintai selama ini adalah kamu. Di antara kita berdua, tidak pernah ada orang ketiga. Orang bilang kamu pembawa sial, tapi di hatiku, kamulah pembawa keberuntunganku. Kaulah yang membangunkanku dari tidurku, dan juga kaulah yang melindungi keluargaku. Yunshu, menikahlah denganku. Baik? Aku mau. Lu Yufeng, kau gila? Bagaimana kau bisa menikahinya? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Yun Zixia, apakah kau tahu atau tidak? Aku dan Yunshu sudah lama menikah. Hanya saja, dia selama ini tidak mau mengumumkan hubungan kita. Ditambah lagi dengan berbagai tindakanmu, membuat Yunshu terus meragukan hubungan kita. Aku sarankan kau simpan niat licikmu. Jika tidak, grup Yun juga harus bangkrut. Kau tidak bisa berbuat seperti ini padaku? Satpam, bawa dia pergi. Yufeng. Terima kasih sudah mencintaiku. Yunshu, yang seharusnya berterima kasih adalah aku. Terima kasih sudah selalu menemaniku. Kakak ipar kalian sedang apa? Cincin ini. Nenek, Xiao Chuan, aku mau kasih tahu kalian suatu kabar. Kami berencana mengumumkan pernikahan kami. Hahaha, bagus sekali. Yunshu, nenek sudah menanti hari ini. Kamu adalah bintang keberuntungan terbesar keluarga lu. Kak, gerakanmu cepat sekali. Kakak ipar, kalau nanti kakakku berani macam-macam sama kamu, aku, Lu Yuchuan, orang pertama yang tidak akan setuju. Oh iya? Kado pernikahan. Aku sudah siapkan dari dulu. Nantinya, suruh kakakku lebih sering memasak. Dia tidak akan merebut camilanmu lagi. Hahaha. Ini semua salahmu. Ide buruk apa itu? Mana aku tahu kalau Yunshu adalah istrinya. Lalu menurutmu bagaimana sekarang? Kalau begitu, kita harus mengambil risiko. Kau mau lakukan apa? Hanya dengan cara ini, kita bisa selesai untuk selamanya. Apakah ini terlalu berisiko? Tanpa Yunshu, Lu Yufeng pasti akan melihat kebaikanmu. Kau benar. Hanya jika dia mati, aku bisa mendapatkan kembali semua milikku. Nona Yun, ada keperluan apa? Xiao Li, singkatnya, bantu aku melakukan satu hal lagi. Cari cara untuk mencampurkan obat tidur ke dalam susu Yunshu besok pagi. Setelah berhasil, aku akan memberimu 2 juta. Nona Yun, aku. 5 juta. Setelah selesai, uangnya akan langsung ke rekeningmu, cukup untuk biaya pengobatan adikmu di luar negeri. Baik, aku lakukan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Kami semua sudah dengar kau benar. Yun Zixia tidak akan mudah menyerah. Xiao Li, selama bertahun-tahun ini, apakah aku tidak baik padamu? Tidak kusangka, kamu malah membantu orang luar untuk mencelakai menantu perempuanku. Ibu adikku leukemia, butuh biaya operasi. Aku juga tidak ada cara. Jadi kau berani meracuni kakak iparku? Hati nuranimu dimakan anjing? Kau bilang padaku, apa aku tidak akan memberikannya padamu? Maaf, Tunggu. Kartu ini berisi 3 juta. Ambil dulu, selamatkan adikmu. Nona, aku hampir menyakiti Anda. Uang ini tidak kubayar dengan cuma-cuma. Lakukan saja apa yang dikatakan Yun Zixia. Kamu harus ikut bermain sandiwara ini sampai selesai. Terima kasih, Nona. Aku pasti melakukan seperti yang kalian katakan, Nona. Aku sudah memberi mereka mengirim pesan. Mereka bilang akan segera datang. Baik. Yang lain tidak akan kembali lagi. Kalian tenang saja urus.
Ada apa dengan kalian? Yunshu, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Ini balasanmu karena kau merebut barangku. Jixia, kurangi bicaramu. Yunshu, kau sering menggagalkan rencanaku. Bagaimana bisa tidak tahu bahwa kau akan mengalami hari ini? Baru aman begini. Yunshu, kamu, pembawa sial, seharusnya sudah mati sejak lama. Kau gila? Akan ada jejak? Lepaskan aku, atau aku akan bunuh dia. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Yunshu, bagaimana kalau kita bernegosiasi? Mulut celaka kamu adalah harta. Ikut aku, jadi milikku, aku bisa melupakan masa lalu, dan menjamin kekayaan dan kemuliaan untukmu. Aku tahu kamu menikah dengan Lu Yufeng. Kamu pikir dia bisa memberimu banyak uang? Aku beritahu kamu. Dia hanya memanfaatkanmu. Bagaimana? Kamu tidak percaya? Kalau begitu, aku akan buktikan sekarang. Aku akan suruh dia memilih sekarang. Menyelamatkanmu atau proyeknya? Hei, ada apa? Yunshu ada di tanganku. Jika ingin dia kembali dengan selamat, segera tanda tangani. Lepaskan kendali proyek energi baru. Proyek itu adalah keputusan bersama Dewan Direksi. Bukan aku sendiri yang bisa memutuskan. Pura-pura suci sekali, kau jelas. Lu Tianqi, kau salah soal satu hal. Yunshu tidak pernah menjadi kelemahanku, dia adalah mitraku. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, maka dia tidak layak berada di sisiku. Kau dengar itu? Dia sama sekali tidak peduli padamu. Hanya aku yang bisa memberimu jalan keluar yang sesungguhnya. Jika kau masih tidak setuju, aku akan potong lidahmu dulu, biar kau tidak bisa bicara seumur hidup. Lalu biarkan Yun Zixia, yang sadar merawatmu dengan baik, biar kau rasakan apa itu rasanya hidup lebih buruk dari mati. Waktunya sudah tepat. Baru itu namanya bicara? Enggak, kalau aku lepaskan kamu nanti, kamu pakai mulut sialmu untuk mengutuk aku. Itu terlalu berbahaya. Lebih baik patahkan kakimu dulu. Biarpun kamu tidak bisa lari, baru aku tenang. Salahkan kemampuanmu sendiri terlalu menakutkan. Lu Tianqi, pertunjukanmu harus berakhir. Membawa senjata dan menyerang. Mengancam keselamatan orang lain, sekarang buktinya kuat. Kamu mau pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri atau aku suruh orang mengantarmu masuk? Menyerah hahaha. Lu Yufeng, kamu pikir kamu menang? Hapus videonya. Siapkan mobil dan uang sekarang. Biarkan aku pergi, kalau tidak, aku akan ajak dia mati bersamaku sekarang. Lu Tianqi, sampai sekarang kamu masih keras kepala. Kamu tidak benar-benar berpikirkan, kamu bisa keluar hari ini? Tetap harus pergi walaupun tidak bisa. Lu Yufeng, bukankah kamu peduli padanya? Coba lihat, kamu, pewaris keluarga Lu ini, berapa lama bisa tenang? Sekarang hapus videonya cepat. Lu Tianqi, kamu berani memukulku sampai pingsan? Aku akan melawanmu. Diam. Tidak tahu situasi sekarang bagaimana? Diam. Enyahlah. Orang yang tidak berguna, hanya membuat masalah. Karena aku tidak bisa lari, kamu juga jangan berharap bisa pergi. Lu Tianqi, buang pisau dan berlutut. Mulut sialan. Yunshu, seharusnya tadi aku membunuhmu. Yunshu, tadi tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, hanya luka luar. Matilah kau. Putar pisau. HMPHF, tentu saja aku, kalau terlambat, setengah detik, pertunjukan ini nggak bakal bagus. Orang, sini, antarkan mereka ke kantor polisi. Tidak, tidak bisa. Kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Xiao Chuan ini bukti rekamannya. Akhirnya selesai. Strike. Jangan. Ada kabar baik untuk Lu Tianqi dihukum 15 tahun, Yun Zixia dihukum 10 tahun. Sungguh? Buktinya kuat, sekarang mereka nggak bakal bisa bikin masalah lagi. Bagus sekali. Dengan begitu kita nggak perlu khawatir lagi. Hei hei hei. Kalian berdua jangan berbisik-bisik, kakak ipar, giliranmu mengeluarkan kartu, pasanganku ini menunggu untuk menang. Benar,
Kalau kalian tidak mengeluarkan kartu, dianggap kalian menyerah. Siapa bilang aku? Kakak ipar, hati-hati bicara, aku nggak mau dengar lagi, kamu jangan pasang bendera, baiklah, aku nggak akan mendesakmu, kamu pikir sendiri, perlahan, sungguh, hahaha. Kami tidak pakai mulut. Tetap bisa menang. Pasangan 2. Tidak bisa kan? Ayo pergi. Hahaha.